Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odeng Misteri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kami tim dari Odeng Misteri membuat satu tayangan pasca liputan di kawasan Ponpes, daerah Tonjong, Kabupaten Bogor. Dan Alhamdulillah, kali ini saya ditemani oleh penasehat dari tim Odeng Misteri, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sukron Widan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ujai. Masya Allah. Iya begini, Kang Ustadz. Kemarin kita satu tim telah membuat liputan di satu kawasan di daerah Tonjong. Ya. Jadi mungkin Kang Ustadz juga sudah memantau dari kegiatan kemarin, dan alhamdulillah juga kita membantu dari saudara-saudara kita yang di sana, khususnya warga setempat yang seringkali mengeluh tentang gangguan-gangguan makhluk astral. Nah, dan luar biasanya lagi, lokasi yang kita liput ini adalah salah satu pondok pesantren. Dan ternyata juga konon katanya santri-santri juga merasa terganggu oleh penampakan maupun dari efek-efek suara yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk halus itu. Yang jadi pertanyaan kemarin Kang Ustadz, bagaimana kesimpulan dari liputan kemarin itu, Kang Ustadz? Monggo dijawab. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan kemarin berjalan dengan lancar dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan yang kemarin kita lakukan di daerah Bogor sana ya. Ya, terutama adalah bahwa makhluk gaib atau makhluk astral atau jin itu bisa mengganggu, menggoda di mana saja dan tempat apa saja. Masya Allah. Jadi tidak mandang dia tempatnya mau di masjid, mau di pesantren, mau tempat ngaji, dan itu memang sudah menjadi tugas mereka untuk menggoda dan mengganggu manusia, apalagi orang-orang yang beribadah. Memang paling senang mereka mengganggu agar mereka menjadi buyar konsentrasinya dalam ibadah ataupun dalam menuntut ilmu. Gitu. Dan itu memang sudah tugas mereka. Gitu. Jadi tinggal kita bagaimana kita bisa menguatkan iman kita. Terkadang makhluk gaib itu bisa masuk ke dalam diri seorang ya. Artinya jin itu dari orang yang punya hati masih labil misalnya. Kadang imannya itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun gitu ya. Orang-orang yang biasanya secara emosional tidak stabil, imannya juga masih lemah, kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang lemah imannya, artinya tidak konsisten dengan ibadahnya, sehingga mudah sekali makhluk gaib ataupun setan ini yang berjenis jin itu bisa masuk ke dalam diri kita atau bahkan satu tempat untuk menggoda. Jadi jangan heran kalau di masjid ada jin, di rumah kita ada jin, walaupun di tempat pakai ibadah. Memang tugasnya mereka untuk merusak konsentrasi ibadah. Oh begitu ya. Ya. Nah, lalu dari liputan kemarin ada beberapa informasi dari makhluk-makhluk gaib yang di sana. Ada mungkin ada yang pengakuan, maupun ada juga mereka juga dalam memberikan cerita itu, apakah bisa jadi sandaran atau tidak sebenarnya? Apapun yang dikatakan oleh makhluk gaib, jin, itu tidak boleh kita percaya ya, karena ketika kita meyakini khawatir akan terbawa narasinya menjadi sebuah keyakinan kita terhadap makhluk gaib ya, karena namanya makhluk begitu ya suka bohong. Memang tugasnya mereka suka bohong, suka mengarang-arang cerita sehingga seolah-olah terlihat nyata. Jadi tidak boleh 100% percaya gitu, apalagi mencari sebab kenapa dia ada di situ. Ya paling gampang gitu menimbulkan fitnah gitu. Paling gampang Iya, mengaku-ngaku lah dari sini lah, dari betul. situlah, beginilah, disuruh orang lah. Ya, memang tugasnya dia itu untuk memecah belah, tafaruk ya, memecah belah umat manusia ini supaya tidak akur dan sebagainya. Jadi yang pada intinya adalah itu ujian bagi kita seorang beriman sebenarnya.
Orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh jin tadi gitu. Nah, Jadi ya, begini, Kang Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, khususnya dari sahabat Odeng Misteri, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa tempat yang dipakai ibadah masih saja ada gangguan dari makhluk astral? Apakah ada level yang tinggi dari jin itu sendiri atau bagaimana, Kang Ustadz? itu tadi jawaban yang pertama tadi ya, memang tugasnya mereka untuk menggoda dimanapun berada. Dimanapun ketika kita sholat, kita sering lupa rokaat, sering lupa tahiyat, ketika kita ibadah jadi malas tiba-tiba gitu. Betul, Memang betul. tugasnya mereka. Masya Ya, Allah. ya kalau dia imannya makin tinggi ya kelas level jinnya, setannya ya makin tinggi gitu. Tinggi. Supaya ya kalau yang digoda ya ustadz ya lawannya jenderal lah di kalangan mereka gitu kan. Ada tingkatan juga ya ternyata. Tingkatan yang bisa menggoda, atau lebih banyak godaannya, atau dicari biasanya titik terlemah dari orang tersebut. Orang ahli ibadah misalnya punya titik lemah di mana? Di perempuan, digoda dengan wanita, digoda dengan hawa nafsu, digoda dengan emosi gitu kan. Ya, makanya fungsinya dari ibadah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya, itu hawa nafsu yang timbulkan dari syahwat atau kebencian hati segala macam, bolak-balikan hati manusia. Mungkar itu segala sesuatu yang bisa menghalalkan segala macam, jangan penting gue makan segala macam. Makanya kalau orang ibadahnya benar, yakin ke Allah, insya Allah nggak akan diganggu. Apalagi dia gunakan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh baginda gitu kan, ya Rasul, jadi tuntunan Nabi. Ya, jadi apakah tempat-tempat seperti itu bisa diganggu? Ya jangankan di masjid ya, di Madinah, di Mekah aja kadang-kadang masih ada aja. Iya, benar. Memang tugasnya mereka sampai hari kiamat kan gitu, untuk menggoda manusia agar ikut ke jalan mereka. Itu kemudian. Oke. Lalu apakah jin itu bisa mengaku-ngaku muslim? Karena ada beberapa makhluk yang sering kita ketahui, kadang makhluk jin itu bisa mengaji juga, mengikuti beberapa ayat dari Al-Quran yang dibaca oleh sangat manusia. bisa. Jin itu bisa menyerupai aja, kecuali menyerupai baginda Nabi nggak bisa ya. Oh begitu ya. Dia mau berupa kiai, mau berupa ulama, mau berupa apa pun bisa. Bahkan ada sebuah kisah dulu kan, Kibar Sisoh itu orang ulama yang luar biasa. Dalam kisahnya itu rajin ibadah, bahkan muridnya sampai bisa terbang saking dekatnya kepada Allah. Masya Allah. Tingkatannya sudah wali lah. Bisa ditipu dengan jin yang berupa orang kakek-kakek tua, pura-pura ibadah di masjid dengan nangis gitu. Sampai dia tanya, kenapa kakek kok ibadah nangis, saya aja nggak bisa ibadah sambil lagi gitu. Kata dia, kamu tidak akan bisa. Hari pertama, hari kedua, di jawabannya sama. Kamu tidak akan bisa. Begitu hari ketiga dia bilang apa? Kamu boleh bisa ibadah kayak saya sambil menangis, dengan syarat kamu harus melakukan 3 dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Dosa besar pertama, kamu harus membunuh. Wah, nggak bisa saya membunuh. Itu dosa besar. Saya ini orang alim, masa saya ngebunuh? Ya sudah, kalau begitu memperkosa. Agak ringan dosanya katanya. Wah, nggak bisa. Masa setelah saya memperkosa wanita? Ya udah kalau gitu minum khamar. Kamu datang minum khamar saja. Gitu. Akhirnya karena dia tergoda dengan tipuan jin tadi yang ngaku-ngaku seperti mbak ulama yang berzikir dengan nangis segala macam. Dia ikutilah itu, minum khamar yang sedikit. Dia masuk ke dalam kafe, dia minum. Akhirnya dalam minum itu lupa ingatan, yang melayaninya perempuan cantik. Terjadilah diperkosa di situ. Nggak lama datang suaminya, marah gitu kan, dibunuh pula sama dia. Akhirnya tiga-tiganya dapat kan. Innalillahi. Artinya apa? Ya itulah, bisa mengaku-ngaku seperti apapun gitu. Betul. Masya Allah. Jangankan hanya sekedar bisa ngaji gitu, karena sehari-hari bersama dengan kita ya bisa aja dia mengaji. Orang yang kuat lemah imannya ya begitu. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, tempat-tempat yang kita anggap itu sebagai penangkal, misalnya ada ayat kursi depan rumah kita, ya, ketika yakin kita itu memiliki kekuatan, jin itu bisa ngumpet di situ. Oh, malah jadi sarang dia. Jadi sarang dia. Dulu saya pernah ada ruqyah itu, ketika ditanya mau apa namanya, kamu tinggalnya di mana? Oh, rupanya di ukiran ayat kursi depan pintunya. Masya Allah. Kadang-kadang niat hati itu yang menyelewengkan sehingga makhluk astral itu bisa masuk.
Ya, memang Gitu. itu masih banyak Pak Ustadz di luar sana yang masih pakai ayat kursi di atas pintunya, Se- ada se- padi, sebenarnya kadang tidak macam. masalah kalau keyakinannya tidak melenceng Oh gitu. gitu ya. Karena dia yakin itu memiliki kekuatan sehingga ada padahal itu tidak ada yang melindungi kecuali Allah. Ayat kursi itu ada tempel tapi dalam hati dipakai dipraktekkan. Nah lalu Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya yaitu ini agak pertanyaan agak fenomenal ini karena banyak perdebatan di luar sana khususnya para praktisi yang lagi eksis di media sosial nih. Di sini banyak yang meragukan tentang apakah jin bisa dimasukkan ke dalam botol. Ya, banyak ya semua. Wah iya, banyak sekali itu. Secara logika memang botol itu benda fisik dan sebenarnya metafisika kan bisa ditembus dengan apapun, tembok aja bisa tembus sama sekedar botol gitu ya. Tapi memang ada sejarahnya, zaman Nabi Sulaiman tuh pernah memenjarakan jin di dalam botol. Ditemukan oleh seorang sufi di laut, botolnya dibuang ke laut. Dia lihat botolnya berwarna kuning apa namanya? Seperti kuningan gitu ya. Begitu dibuka rupanya asap muncul berupa jin gitu kan. Di situ ada cap stempel Nabi Sulaiman. Jadi mereka senang dibebaskan di situ karena dia pernah dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Artinya ada kisah itu. Mungkin bisa juga barangkali bagi orang yang mengerti. Saya juga Allah alam. Muradi yang ngerti juga. Tapi apakah itu bisa? Kalau dari sejarah sih zaman Sulaiman ada. Jin yang diikat saja bisa. Itu di pohon itu. Ya. Alhamdulillah. Oke, Dan Kang tidak Ustadz. ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Masya Allah, benar. Alhamdulillah. Jadi belum bisa dipastikan secara Ya, inilah ya. karena tidak bisa dibuktikan secara nyata. Misalnya Bagi orang yang mengerti mungkin melihat, mungkin gitu kan, melihat benar. Tapi bagi orang awam kan mana bisa juga bisa dilihat betul dilihat. Gitu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, apakah jin itu bisa dilebur dan bagaimana cara meleburnya? Apakah jin sudah dilebur itu benar-benar mati atau hanya dipindahkan di karantina begitu? Oh, ini dalam Al-Quran itu disebutkan kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat. Jadi semua yang ada di atas bumi itu fana. Fana itu artinya bakalan mati. Allah. Ya. Bakalan mati, bakalan binasa gitu. Dan yang kekal itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jin pun mungkin bisa mati, bisa dilebur dengan cara diruqyah atau dengan cara apa gitu ya. Tapi memang apa namanya? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni wa fasakha an amri rabbih. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat sujudlah kalian kecuali iblis tidak mau sujud. Maka di situ ada perjanjian bahwa dia akan menggoda sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'zirni ila yaumil yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai mereka manusia dibangkitkan. Jadi memang ada yang umurnya jin itu panjang, tugasnya mereka itu sampai dengan hari kiamat menggoda kita. Begitu. Jadi memang umurnya panjang, dia tidak mati kecuali dengan kehendak Allah tadi bisa dilebur dengan ayat-ayat ruqyah atau dengan ilmu tertentu bisa. Bahkan dalam kisahnya kan banyak cerita tentang ketika satu makhluk jin ingin menguasai satu tempat, dia harus perang dulu sampai dengan lebur-leburan gitu. Mungkin ada yang mati, tapi ada yang sampai dengan hari kiamat tetap hidup. Ada juga yang sedang. Ada. Berarti tidak kekal jin itu ya? Tidak kekal dan jelas itu ya, tidak kekal. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Lalu, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apakah mengislamkan jin itu mendapatkan pahala? Seperti kita mengislamkan manusia lah gitu. Ada yang lebih penting daripada itu gitu kan. Apa berdakwah kepada manusia bukan kepada jin. Jin karena memang ar-rasul ada rasulnya tersendiri dalam surat Al-Jin itu ada utusan tersendiri mereka yang memang diutus untuk mendakwahkan. Setiap makhluk yang tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Konsekuensi ibadahnya pasti ada tuntunannya masing-masing dari utusan dari jin, utusan dari walaupun ada beberapa kisah tentang Rasulullah dan sahabat jin yang ikut ngaji zaman Nabi Sulaiman, apalagi kan banyak yang ikut Nabi Sulaiman ikut perintah segala macam. Jadi tidak dipungkiri juga berpahala atau tidak, wallahu alam, saya belum menemukan dalil atau apa yang menyatakan bahwa berdakwah kepada jin itu berpahala. Yang jelas yang lebih manfaat itu
kepada Sama manusia. sama manusia. Insya Allah. Tak perlu kita Islamkan juga, ada jin Islam yang akan mengislamkan jin itu sendiri. Oh, ada ininya sendiri ya. Iya. Masya Allah. Tapi boleh sekali-kali nginget ya boleh. Tapi namanya jin kadang-kadang suka nipu, di depan kita syahadat, di belakang dia Nah itu banyak sekali itu. banyak yang kayak begitu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. hanya berpura-pura saja. Banyak pura-pura. Iya. Di belakangnya bejat juga. Becat juga. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu yang pertanyaan selanjutnya dari sahabat Coding Misteri, apa bedanya jin sama setan? Di manakah letak perbedaan mereka itu? Jin itu, iblis itu kan bapaknya jin. Jin itu ya iblis itu ya jin yang diciptakan sama-sama dari api. Maka tadi saya sebutkan ayatnya wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis, dia termasuk golongan jin. Iblis termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhan. Lalu setan itu siapa? Setan itu sifat makhluk yang menolak kebenaran dari Allah, sifat makhluk yang selalu berbuat buruk, sifat makhluk yang selalu membuat keonaran, yang jelek itu namanya setan. Makanya setan itu bisa berjenis jin dan manusia, kan begitu? Minal jinnati wan nas. Ya. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Ya, kita yang suka ngajak orang lain maksiat, setan kita nih gitu. Masya Allah. Ya gitu. Nah, Menolak setan akan itu kebenaran ya. Iya. Sifat yang dibawa oleh iblis tadi, masih golongan iblis. Terus digoda. Adanya di mana nih? Oh, di hati Di ya. hati kita. Yang membuat yuwaswisu fi sudurina. Membuat was-was di dalam hati manusia, masuk bisikan-bisikan. Lewat mana tadi? Dipanas-panasin namanya cinta. Sifat itu. Jadi sifat kebiasaan keburukan manusia, itulah yang disebut dengan setan. Gitu. Kalau jin ya makhluk. Jin makhluk gitu ya. Makhluk. Tugasnya juga dia beribadah. Kita ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang memang jin yang tidak taat kepada Allah, itulah setan gitu. Manusia yang tidak taat kepada Allah itulah setan gitu. Nauzubillah min dzalik. Lalu setan itu benar yang dikatakan, termasuk yang dikatakan nafsu itu. Ya. Karena kan sering dengar orang tuh sering ngomong dasar nafsu setan tuh gitu kan. Ya bisa, hawa nafsu yang berlebihan itu yang di yang ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah. Itu nafsu yang baik, ada nafsu yang jelek. Nafsu yang jelek itulah yang dibolak-balikan terus oleh setan. Makanya doa yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, doakan gitu ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Karena memang ada setan situ juga yang membolak-balikan hati kita. Masya Allah. Pak Ustadz, apa yang bisa kita ambil dari kegiatan penelusuran atau pembersihan lokasi kemarin? Insya Allah kami minta quote untuk yang pertama, apapun yang dikatakan oleh makhluk yang namanya jin jangan dipercaya, karena memang mereka kadang seringan menipu kita. Yang kedua, kuatkan iman kita, karena jin dan setan itu bisa masuk menggoda kita dari sisi manapun. Saat kita ibadah, saat kita sedang dimanapun, jin dan setan itu selalu menggoda kita. Jadi kuatkan iman Anda, perbanyak ibadah, perbanyak zikrullah, mengingat Allah, memperbanyak membaca doa-doa perlindungan, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Rumah Anda yang terganggu banyak setan segala macam, bukan karena kurang iman, karena iman kita yang masih kurang. Jadi kalau rumah sering dipakai baca Quran dengan kekuatan iman, kita yakin tidak ada celah jin akan masuk atau setan akan masuk menggoda kita. Kenapa? Karena kuatnya iman kita kepada Allah. Ya. Jadi tayangan seperti itu anggap saja hiburan. Jangan percaya omongan jin ya gitu ya. Tapi kita kuatkan iman kita sebagai bentuk pembelajaran bahwa ada juga makhluk gaib, ada juga makhluk yang namanya jin, ada juga makhluk gaib. Itu kali Om dia. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ustadz atas nasihat dan masukan untuk sahabat Coding Misteri yang dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran bagi kita. Amin. Dan menjadikan kita memperkuat iman di dalam hati kita masing-masing. Jangan pernah tertipu daya oleh godaan-godaan setan maupun jin, karena mereka
sesungguhnya sejatinya Ya, tugasnya hanya untuk menipu daya. menipu daya. Baiklah sahabat Odeng Misteri, sebelum kami tutup perbincangan ini, saya memberikan informasi kepada saudara sekalian, apabila di satu tempat atau satu daerah atau di rumah Anda terjadi gangguan-gangguan yang meresahkan dari makhluk astral, kami dengan insya Allah siap membantu. Silahkan hubungi Deski. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.